Ya, mari kita sama-sama siapkan untuk hati kita menerima benih firman Tuhan ini. Masih dalam serial tentang DNA restorasi Pondok Daud, yaitu sebuah identitas. DNA itu identitas yang diwariskan secara rohani, ya, identitas rohani yang diwariskan oleh gembala pembina kita, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Itu apa? DNA restorasi Pondok Daud. Kita mau sama-sama deklarasikan nanti. Yuk kita lihat sama-sama. Hari ini kita akan belajar, ya, tentang membangun atmosfernya, ya. Nah, DNA saya restorasi Pondok Daud. Next, berikutnya. Ya, kita baca sama-sama, ya, sambil dihafalkan. Yuk. DNA saya. Saya adalah prajurit Allah yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Nah, inilah rangkuman dari seluruh rangkaian perjalanan tuntunan Tuhan kepada gembala pembina kita, gembala sidang kita di Rayon 2, Pak Niko, saudaraku. Sepanjang 33 tahun Pak Niko dituntun oleh Tuhan dalam sebuah visi awal ketika berangkat dari Surabaya menuju kota Jakarta, ya, membangun sebuah jemaat Tuhan, memperlengkapi, menuntun jemaat Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi umat yang layak. Apa yang diterima oleh Pak Niko dalam pengutusan sebuah visi untuk memulihkan Pondok Daud, restorasi Pondok Daud. Dan dalam tuntunan sepanjang 33 tahun yang genap tanggal 4 September kemarin, ya, Pak Niko mendapatkan satu pengertian tentang apa itu pemulihan atau restorasi Pondok Daud, yaitu berbicara tentang kita ini adalah prajurit Allah yang gagah perkasa. Amin. Katakan kiri kanan dulu, engkau prajurit Allah yang gagah perkasa. Haleluya. Kalau seorang prajurit tentu beda dong, ya kan? Karakternya beda, mentalitasnya beda, ya kan? Daya juangnya berbeda. Amin. Ya, seorang prajurit Allah, bukan prajurit di dunia tentunya. Panglima kita, komandan kita, raja kita adalah Yesus Kristus. Amin. Ya, prajurit Allah yang gagah perkasa, yang tidak kenal menyerah, pantang mundur, nah, ya, terus maju, mencari Tuhan, mengikut Tuhan, memikul salib, menyangkal diri. Nah, itu prajurit yang gagah perkasa. Tapi prajuritnya walaupun gagah perkasa, tapi hatinya bukan hati rinto. Nah, ada yang bilang wajahnya rampok, tampilannya rampok, hatinya rinto. Nah, ada yang bilang begitu, tapi kita berbeda, saudara. Ya, kita prajurit Allah gagah perkasa, tapi hatinya hati yang menyembah Tuhan. Nah, ya, hati yang bersyukur, hati yang senang memuji, hati yang senang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Itulah kita, itulah saudara dan saya. Sampai di sini sudah bisa menangkap tentang Pondok Daud, saudaraku. Ya, berbicara tentang gaya hidup. Next, berikutnya. Nah, kita mau belajar tentang step by step, ya. Sekarang kita mau belajar dulu dari seorang worshipper, ya, seorang worshipper. Karena berbicara tentang gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity itu harus diawali dari seorang pribadi. Jadi Tuhan berurusan dulu dengan pribadi demi pribadi. Ya, Tuhan tidak cari penyembahan kita, tetapi Tuhan cari penyembahnya. Beda, penyembah dan penyembahan berbeda. Yang Tuhan minta, yang Tuhan mau, yang pertama adalah penyembahnya dulu, baru penyembahannya. Penyembahan itu adalah buah dari seorang penyembah, buah yang dihasilkan dari penyembah kita sebagai penyembah Tuhan.
Buahnya itu adalah penyembahan kita. Penyembahan bukan berbicara tentang soal kita bernyanyi, bermazmur, berbahasa roh, bersorak-sorai, bukan sekedar itu. Tetapi lebih dalam lagi yang Tuhan minta seorang penyembah, yaitu penyembah yang benar. Amin. Kita lihat ayatnya. Di sini nggak ada di Yohanes 4:23. Saudara yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan yang belakang? Alvin kelihatan? Oke, kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 23. 1, 2, 3. Tetapi saatnya terus dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan ya ini. Bapa menghendaki apa, saudaraku? Penyembah. Bukan penyembahannya, tapi penyembahnya, orangnya, pribadinya. Dia harus seorang pribadi yang dikatakan benar, dalam kebenaran, dalam roh. Lawan dari roh apa, saudaraku? Lawan dari roh apa? Hidup dalam roh dan hidup atau hidup dalam daging. Jadi yang Tuhan cari bukan penyembah dalam kedagingan, tapi penyembah yang di dalam roh. Artinya apa? Dituntun oleh Roh Kudus. Penyembah yang dituntun oleh Roh Kudus. Penyembah, seorang penyembah yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Seorang penyembah yang menjadi tawanan Roh Kudus. Seorang penyembah yang dipenuhi Roh Kudus. Seorang penyembah, ingat ya, berbicara penyembah ini pribadi. Hidup saudara pribadi dengan dan saya. Amin. Seorang penyembah artinya apa? Dalam roh artinya bahwa dia dituntun oleh Roh Kudus. Dan dia menyembah dalam roh. Artinya di dalam bahasa roh dia menyembah juga sebagai senjata. Penyembahan dalam roh dengan kita berbahasa roh. Saudara harus diperlengkapi sebagai seorang penyembah. Harus diperlengkapi dengan semuanya itu. Karena itu selengkap senjata Allah dalam kebenaran, ya kan? Menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Alkitab menulis dalam bahasa aslinya tentang kebenaran itu ada dua. Ya, kebenaran dalam arti righteousness, ya dalam bahasa Inggrisnya righteousness, dan satu lagi adalah truth. Kalau sudah lihat dalam bahasa Inggris ada kata righteousness dan juga truth, itu sama-sama kebenaran, tetapi maknanya ada sedikit berbeda. Kalau yang righteousness itu, ya, itu dalam bahasa aslinya adalah dikaiosune. Ya, saudara nggak usah bingung, ini bahasa planet mana gitu. Ya, saya perlu menyampaikan ini supaya saudara ngerti bahasa terjemahannya aja. Ya, dikaiosune itu artinya apa? Kebenaran yang nampak dari perbuatan kita, dari praktek hidup kita sehari-hari. Itu namanya kebenaran, arti dalam kata dikaiosune. Kebenaran yang nampak, yang bisa dilihat. Dari mana kita bisa melihat? Dari perilaku kita, dari karakter kita. Amin. Dari apa yang kita lakukan. Itu kebenaran. Kebenaran yang nampak dari perilaku kita, yang bisa dilihat. Orang ini benar gak? Orang ini lurus gak? Orang ini bengkok gak? Itu dari perilakunya. Tapi satu lagi yang truth, itu artinya ada aletheia dalam bahasa aslinya. Aletheia. Aletheia itu berbicara tentang kebenaran di dalam pengajaran, kebenaran di dalam keyakinan kita. Kita meyakini sesuatu yang benar. Kita memegang suatu pengajaran yang benar, suatu doktrin yang benar yang sudah ditanamkan oleh para rasul-rasul. Itu yang kita pegang. Kebenaran aletheia apa? Salah satunya Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu kebenaran aletheia dalam hal keyakinan, dalam hal doktrin. Amin. Kebenaran aletheia, misalkan contohnya apa lagi dalam keyakinan kita? Yesus Kristus adalah satu-satunya.
jalan ke surga, jalan ke selamatan. Tidak ada cara yang lain, tidak ada nama yang lain yang bisa menyelamatkan kita. Hanya melalui Yesus Kristus saja. Dengan cara kita percaya, kemudian kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dan kita mengakui, bukan hanya percaya dan menerima, tapi kita juga mengakui. Aku mengakui Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Itu kebenaran dalam arti aletheia, dalam pengajaran, dalam doktrin, dalam iman percaya kita. Iman dan perbuatan. Amin. Setelah aletheia, kita dikayosuni. Perbuatan kita itu menunjukkan iman kita. Perbuatan kita mencerminkan apa yang kita imani. Itulah penyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, dari mulai sinilah kita nanti akan bisa memenuhi kehendak Tuhan. Jadi sekarang urusannya pribadi-pribadi dulu. Firman Tuhan hari ini sedang mengurusi, membongkar, ya, mereparasi setiap pribadi lepas pribadi. Saudara ini dipanggil sebagai penyembah Tuhan. Jadi di sini berbicara bukan seorang hanya worship leader, seorang yang berdiri di panggung ini, di mimbar ini untuk memimpin penyembahan, bukan sekedar itu. Ini hanya fungsi di dalam ibadah. Harus ada orang, satu orang yang memimpin, yang menuntun kita untuk menyembah Tuhan. Ini fungsi. Tetapi bukan itu esensinya, bukan itu intinya. Inti yang mau kita ambil adalah kehidupan seorang worshipernya. Saudara ini semua penyembah. Jelas tadi ya, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bukan nanti, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, ya, penyembah-penyembah yang demikian, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi mulai hari ini, melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau, Tuhan menghendaki, ayo kalau kita ibadah, kalau kita hidup di luar sana, ingatlah identitas kita. Saya ini penyembah. Amin. Penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya seorang penyembah yang hidupnya dalam roh dan kebenaran. Dituntut oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, menjadi tawanan Roh Kudus. Bukan tawanan duniawi, bukan tawanan kedagingan, bukan tawanan hawa nafsu, tetapi tawanan Roh Kudus. Kalau namanya tawanan gimana saudaraku? Halo? Seorang tawanan kalau dia diringkus, ditawan, dia gimana kira-kira? Ya? Teriak. Ya, menjadi tawanan berarti dia dibawa, diikat kemana saja, dituntun, dia akan mau. Dia akan ikuti, karena ditawan kok. Mau dibawa kemana, dia harus ikut, nggak bisa. Sama, tawanan Roh Kudus berarti kita hanya manut saja, kata orang Jawa. Mewah wae, gelundung wae, ya, ngegelinding, nah, gitu. Amin, saudara, ngintil. Ya, itu tawanan Roh Kudus itu benar-benar kita tuh harus terus ngikuti apa maunya Roh Kudus, bukan maunya kita. Ini esensi yang Tuhan mau sebagai seorang penyembah. Amin. Next berikutnya. Saya nggak ada kopian di sini. Tadi saya udah kirim lewat email, ternyata nggak nyampe saudara. Ternyata gangguan sinyal. Kenapa saya baru sekarang? Karena ada perubahan-perubahan yang saya rubah tadi di jam 8 tadi saya rubah.
Baru saya kirim ke sini, di sini ternyata sinyalnya jelek, saudaraku. Ya, nggak nyampe. Nah, kita berbicara tentang great worship leaders. Nah, ini kita sekali lagi ya. Ini bukan hanya berbicara atau khotbah untuk seorang worship leader, bukan. Tapi kita semua ini seorang worshiper. Amin. Ya. Seorang worship leaders atau seorang yang berdiri di sini sebagai fungsinya dan sebagai esensinya sebagai seorang penyembah. Ya. Yang kokoh. Ingat, prajurit Allah yang gagah perkasa. Bukan yang kalah. Bukan yang tertuduh. Bukan yang kalah sebelum bertanding. Seorang pemimpin, ya, para pemimpin ibadat, seorang worshiper yang kokoh, kuat, dia harus memiliki hati untuk orang-orang yang mereka layani. Suatu hari nanti akan ada banyak worship leader yang ada di tempat ini memimpin penyembahan. Singer ini juga para worship, penyanyi, pemusik, dan saudara sebagai orang yang menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara harus menjadi pribadi yang kokoh. Amin. Punya iman yang kokoh, punya prinsip kebenaran yang kokoh yang tidak bisa digoyahkan. Kenapa saya perlu sampaikan ini, saudaraku? Ya, di Kul online saya sudah sampaikan, dan saya akan sampaikan untuk seluruh jemaat hari ini di momen ini. Ya, pada waktu kami ikut menara doa Sukrayon 2A lewat Zoom online, saudaraku. Ya, kita dilayani oleh seorang tamu, yaitu dari Surabaya, Ibu Onata Hapari. Beliau menyaksikan kepada kita, dia punya seorang teman rekan hamba Tuhan, seorang pendeta. Di masa pandemi ini, saudaraku, dia berubah menjadi ateis. Bayangkan, menjadi ateis. Beliau sampaikan, nah ini gimana? Kalau seorang hamba Tuhan, pendeta yang sudah belajar firman, yang sudah ngerti firman, tapi masih meragukan bahwa Tuhan itu ada nggak sih? Dipuji di masa pandemi, ternyata imannya goyah, imannya rontok, saudaraku, imannya karam. Bagaimana dengan jemaat yang mungkin baca firmannya Senin Kamis, misalkan, ya kan? Yang baca firmannya kadang-kadang, kalau ingat, kalau mau, kalau mood, ya kan? Gimana? Ini yang menjadi beban pikiran kita para hamba-hamba Tuhan, para gembala, saudaraku. Jangan sampai ini domba-domba imannya goyah, jangan sampai imannya rontok gara-gara masalah yang bertubi-tubi. Seorang penyembah dia harus punya iman yang kokoh, dan pasti kalau saudara menyembah dalam roh dan kebenaran, saudara menjadi seorang penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, saya percaya saudara menjadi pribadi yang kokoh. Amin. Ya. Mereka memiliki hati untuk orang-orang yang mereka layani. Jadi melayani nggak akan asal-asalan. Dia akan persiapkan dirinya benar-benar, karena dia melihat jiwa-jiwa ini berharga. Jiwa-jiwa ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan harga yang mahal, lunas dibayar. Saudara, ini miliknya Tuhan. Amin. Jadi kita nih melayani domba-domba, melayani jemaat, jangan sembarangan. Amin. Persiapkan yang pertama hidup kita, karakter kita, persiapkan, perbaiki, bertobat. Secara roh kita melekat kepada Roh Kudus. Kita ditawan, dituntun oleh Roh Kudus, memberikan hidup kita. Apapun yang Roh Kudus mau buat saya, ayo lakukan Roh Kudus. Sampai saya harus remuk di tanganmu, aku mau. Nah, itu mentalitas yang seperti itu. Amin, saudaraku. Seorang pemimpin yang besar, para penyembah yang besar, yang kokoh, yang great itu harus melalui proses, harus melewati
proses demi proses. Kalau saudara nggak berani lewati proses, bagaimana bisa menjadi seorang great worshiper, penyembah yang kokoh, penyembah yang kuat, penyembah yang berkarakter? Bagaimana mungkin kena hantaman perkataan sedikit sudah pes, kena hantaman perkataan lagi sudah pes, nggak kuat gitu. Ayo saudaraku, ya, saudara ini harus memiliki hati untuk jiwa-jiwa. Saudara melayani, saya melayani jiwa-jiwanya Tuhan. Berikanlah yang terbaik. Persiapkan diri kita, baik secara rohani maupun secara skill. Ingat, Daud punya 288 orang pasukan doa. Semuanya orang-orang yang terlatih, yang dilatih, yang bisa bermain secara tim, bisa bekerja sama, bisa unity. Nanti kita lihat ada slide-nya sampai di situ. Ya. Next berikutnya. Para pemimpin yang ketiga, para pemimpin ibadah atau para worshiper tadi, ya, terus-menerus berjuang melawan kesombongan dan berusaha untuk tetap rendah hati, dapat diajar dan didekati. Ini gambaran, ya. Seorang penyembah itu dia harus berjuang terus-menerus dengan kesombongan. Kenapa? Musuh yang paling berbahaya bagi hamba Tuhan ini pernah disurvei, saudara. Waktu saya ikut sidang MD di Bogor, waktu sebelum pandemi, ya, ada seorang rektor juga, ketua STT di Pulau Bakam, ya, atau di Batam atau di Pekanbaru, saya lupa ya. Dia waktu memberikan materi, dia mensurvei kepada setiap kita para pendeta gembala, saudara, dan didapati surveinya tentang ini, tentang musuh, hal yang berbahaya, yang paling berbahaya yang bisa membuat hamba Tuhan jatuh. Apa? Ternyata kesombongan yang pertama. Kenapa bisa kesombongan? Karena spiritnya dari Lucifer, saudara. Lucifer itu seorang malaikat, tangan kanannya, dalam tanda kutip ya, tangan kanannya Allah. Dia ada dekat dengan Allah, di tahtanya Allah. Dia sebagai seorang pemimpin penyembahan di surga, Lucifer itu. Tapi dia memberontak, sombong, ingin menjadi seperti Allah, ingin duduk di tahtanya Allah. Akhirnya Lucifer dibuang, saudara, dilemparkan ke bumi, dan dia menjadi iblis, menjadi setan, saudara, karena dosa kesombongan. Dan itu yang dibuat oleh kepada Adam dan Hawa juga. Adam dan Hawa digoda oleh si ular tua itu, ya, iblis atau setan itu. Untuk apa? Kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan jadi seperti Allah. Ada sebuah kesombongan yang dikomporkan, ya, dikompori kepada Adam dan Hawa. Dikompor-kompori itu, dipanas-panasi. Kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan tahu yang baik yang jahat. Matamu akan terbuka. Wah, tergoda akhirnya. Ya. Tetap rendah hati, dapat diajar. Selalu memiliki hati yang mau diajar, diarahkan, dan didekati. Banyak orang-orang yang sudah jadi terkenal, dipakai Tuhan luar biasa, susah didekati, susah ditemui, saudaraku. Lebih gampang ketemu Tuhan daripada ketemu Dia. Jangan sampai, saudaraku, jangan sampai saudara setelah dipakai nanti susah diakses. Amin. Ya. Next berikutnya, pertempuran. Oke, ya. Pemimpin ibadah kokoh memiliki pengetahuan yang mendalam. Seorang penyembah, saudara sekali, saudara adalah penyembah yang benar. Dikatakan kalau saudara mau menjadi penyembah yang kokoh, yang kuat, saudara perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang firman Tuhan.
Saudara harus belajar firman Tuhan. Jangan sampai kita kosong, jangan sampai saudara. Jangan sampai wadah hidup kita ini kosong tanpa firman. Makanya di MSK, di pemuritan menjadi seperti Kristus, ada satu proyek ketaatan, yaitu menghafal ayat firman Tuhan. Sehari satu dihafal. Nanti tiba hari pertemuan MSK pemuritan, kita sama-sama belajar. Ayo praktekkan, hafal. Jadi ada peluru firman Tuhan di dalam wadah hidup kita ini, di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita. Sehingga ketika sudah mengalami hal-hal apapun tantangan, sudah bisa melawan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kan bilang, lawanlah si iblis. Amin. Dengan iman yang teguh. Yesus sendiri memberi contoh kepada kita bagaimana melawan iblis dengan firman-Nya. Seperti ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari Allah. Amin. Sebab ada tertulis bahwa manusia harus menyembah Tuhan. Itu semua keluar firman dari mulut Tuhan Yesus. Yesus mengutip apa yang ada di perjanjian lama, diucapkan. Karena masa pelayanan Yesus, Alkitab yang dipakai adalah perjanjian lama. Perjanjian baru belum ada. Ya. Dikatakan Yesus berkata, para penyembah akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Semakin dalam Anda mengenal firman Tuhan, semakin Anda dapat membantu jemaat melihat dan berjumpa dengan Tuhan. Kalau hal ini saudara praktekkan sebagai fungsi worship leader di tempat ini, ya, kebenaran ini, maka seorang worship leader dia harus punya firman. Amin. Jadi setiap kali dia datang, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Misalkan contoh, ini kita berbicara sekarang tentang fungsi di tempat ini sebagai seorang worship leader. Kalau kita punya firman, maka dia akan banyak keluarkan firman. Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik, terpelihara oleh Tuhan, karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu firman. Filipi 4 ayat 19. Ada firman keluar. Dia gunung batu kita, dia menara kekuatan kita. Kita tidak akan goyah. Itu firman keluar. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita berbicara tentang fungsi sebagai worship leader, saudara harus memimpin, membawa jemaat kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi jemaat yang mungkin datang dengan keadaan yang belum siap hatinya, jiwanya belum siap. Ketika seorang worship leader mengatakan firman Tuhan, jemaat bisa digugah, jemaat bisa dikuatkan oleh pelayanan seorang worship leader yang berdiri di sini. Amin. Sekalipun saudara dalam lembah kekelaman, Daud berkata, dia tidak takut bahaya, sebab Daud percaya bahwa Allah beserta dia. Itu firman. Amin. Keluar firman-firmannya keluar, saudara. Ya, ini. Jadi jemaat dapat melihat berjumpa dengan Tuhan. Yang berikutnya, yang kelima. Jadi ketika kita menggunakan atau mengaktifkan firman, baik dalam fungsi worship leader maupun dalam fungsi kehidupan saudara sebagai penyembah di kehidupan di luar sana, saudara aktifkan firman, ya, maka dikatakan itu akan memenuhi doa-doa kita. Doa kita sekali lagi bukan hanya doa yang minta-minta, Tuhan berkati aku, Tuhan minta ini, Tuhan minta ini. Enggak sekedar itu. Tapi karena kita punya kebenaran firman itu, doa-doa kita semuanya banyak berbicara tentang firman.
Tuhan, aku percaya sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku hari ini sedang dalam prosesnya Tuhan. Tuhan sedang mengizinkan saya, ini doa, dalam keadaan seperti sekarang. Misalkan dalam keadaan sakit, misalkan, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Firman-Mu berkata, Tuhan, keluar tuh firman semuanya. Engkau adalah Allah penyembuh. Keluar firman-Nya, saudara. Amin. Terucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kelemahan kita lah yang dipikulnya, dosa kita diselesaikannya di kayu salib. Kita ucapkan firman doa itu. Sekarang aku percaya tubuhku sudah sembuh, karena tubuhku adalah bait Roh Kudus. Nah, doanya berbeda. Bukan Tuhan aku sakit, sembuhkan aku Tuhan. Enggak model gitu lagi doanya. Dan berbeda doanya, karena dia mengaktifkan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Firman Tuhan tidak bisa menjadi kebutuhan yang sekunder. Sekunder itu pengganti, tapi yang primer, yang utama. Kayak kita yang punya kebutuhan primer, pangan, sandang, papan. Itu kebutuhan primer kita. Firman Tuhan juga harus menjadi kebutuhan primer kita sebagai bentuk kehidupan rohani kita, saudara. Ya, ini. Jadi mulai hari ini persiapkan, saudara, sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Baik dalam fungsi di dunia, di marketplace, di keluarga, maupun fungsi sebagai seorang pemimpin penyembahan di tempat ini. Next slide-nya. Ya, ini oke, sebelum mundur sedikit. Nah, mempengaruhi pemilihan lagu. Nah, pemilihan lagunya jelas, ada temanya, terukur, nggak ngawur misalnya. Jadi apa yang dinyanyikan itu punya tema, punya pesan. Kalau tentang Yesus kekuatan, aku dapat tema Yesus jadi kekuatan. Maka pemilihan lagunya akan memilih lagu-lagu yang sesuai tema itu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Lagunya temanya tentang Tuhan adalah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, berbicara tentang kekuatan. Ini pesan, sehingga ketika ada jemaat yang lemah datang, dengar lagu-lagu kita yang kita nyanyikan bersama-sama, kuat kembali, dibangun kembali. Oh iya, Yesus kekuatanku. Kalau kekuatanku, berbicara tentang kekuatan kita semua, Yesus itu. Amin. Ya. Bahkan menginformasikan pesan Tuhan yang kuat yang tadi, ya. Mengalirkan aliran-aliran air kehidupan kuasa firman Tuhan kepada jemaat. Jadi suatu hari nanti saudara berdiri, berfungsi di tempat ini sebagai seorang pemimpin penyembahan. Ini kebenaran-kebenaran itu saudara praktekkan. Di sana pun di luar juga saudara praktekkan. Saudara hidup dalam kuasa firman Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan yang lemah. Ketika ada serangan iblis intimidasi, kita dituduh, kita didakwa oleh iblis. Kamu orang berdosa, kamu orang yang tidak berguna. Kita dengar sama iblis berdakwa kita di luar sana. Kita berdiri sebagai seorang worshiper yang kokoh, tutup mulutmu iblis. Sebab ada tertulis, firman Tuhan berkata, Tuhan sudah menebus dosaku, kesalahanku di kayu salib. Firman Tuhan berkata, aku ini berharga dalam pandangan Tuhan, aku ini mulia. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah setia dan adil, yang akan mengampuni setiap kita yang mengaku dosa kita. Kita ucapkan kepada iblis, jangan hanya iya ya benar ya iblis ya, aku orang berdosa, aku orang yang gak layak. Akhirnya mau ibadah tertuduh, mau melayani tertuduh. Karena tertuduh melayani, jadinya lemah, kalah.
Jangan sampai ketika sudah berdiri melayani di mimbar ini, saudara sebagai prajurit, shalom, amin. Sebagai seorang pemenang, bukan shalom, apa kabar? Kita percaya bahwa Tuhan itu baik, enggak gitu, saudara. Tapi shalom, kita percaya, kita ini pemenang gitu loh, amin, saudaraku, ya. Oke, berikutnya. Lihat ini, 1 Tawarin 25 ya. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf. Dikatakan lihat ya, ini setelah menunjuk mereka bernubuat. Bernubuat itu apa? Mengeluarkan firman, mengucapkan firman. Apa yang dia terima sebagai inspirasi, pengilhaman dari Roh, dia keluarkan. Dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Ini artinya apa? Nanti sebentar saya artikan ya, saya jelaskan artinya. Next, berikutnya ayat 2. Mereka sekalian berada di bawah pimpinan, nggak liar, nggak seenaknya sendiri. Ya. Ikuti aturan tata tertibnya. Ya. Menyanyikannya di rumah Tuhan, diiringi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Ada petunjuk, ada arahan-arahan. Ya, nanti setelah ini, saudaraku, kita akan kumpul. Ya, nanti kita tentukan harinya. Minggu depan kita kumpul semua para pelayan-pelayan. Ya, kita akan ada sebuah mungkin apa yang namanya ya, restorasi atau ada sebuah evaluasi. Amin. Kita ada perbaikan ke depan ini nanti untuk di restorasi Pondok Daud ini. Pemuritan sudah berjalan. Sekarang kita sedang membenahi restorasi Pondok Daudnya. Karena ingat, kalau sudah mengikuti tuntunan Tuhan melalui firman di tempat ini, kita ini bergerak dalam dua rel, ada dua sisi rel, ya. Satu sisi pengajaran, pemuritan, satunya sisi restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daudnya ini untuk menarik jiwa-jiwa supaya banyak orang bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan datang menyembah Tuhan. Setelah mereka petobat-petobat baru datang, penuai-penuai datang, tuayan datang, dimuridkan. Ya. Next berikutnya, ayat berikutnya, jumlah mereka bersama-sama saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli. Wah. Ahli. 288 orang. Next. Berikutnya, nah kesimpulan sekarang. Sebelum kita masuk seri berikutnya, ya. Seorang worship leader atau seorang worshiper yang pertama, arti kata dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap, artinya dia bisa bekerja secara tim. Amin. Harus bisa bekerja secara tim. Tapi tetap ada komandonya. Jangan sampai saudaraku dalam tim katakan PPW, pujian penyembahan ini, pemimpinnya kan seorang worship leader. Ya. Jangan sampai yang lainnya ikut-ikutan, mau ngatur, mau begini, mau begitu. Jangan, kecuali boleh mengusulkan, tapi mengusulkan pun harus tepat. Nggak bisa sembarangan. Jangan sampai ada tim, saya pilihnya lagu ini aja, sementara worship leadernya dapatnya nggak seperti itu misalkan. Amin. Ya, ini ada beberapa hal yang nanti kita harus benahi saudaraku ke depan ini, supaya tim pujian penyembahan ini lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yang nanti katakan amin. Ya, berada di bawah pimpinan, dia bisa menundukkan diri, punya ketaatan, punya pendudukan diri kepada otoritas. Otoritas dalam timnya itu siapa? Kalau berbicara tentang PPW, otoritasnya ada di worship leader, saudaraku. Kalau ada di komsel, otoritasnya adalah gembala kulnya. Amin. Kalau di bidang profetik, ya berarti harus ada otoritasnya, itu gembala profetiknya itu. Jadi siapa yang persis di atas kita, itu kita harus bisa menundukkan diri kita. Bisa diarahkan, bisa diajar. Ya.
dengan petunjuk raja, telah dilatih dan seorang ahli seni. Jadi semua harus belajar. Ya memang kalau dalam praktek, kapan kita mau bisa dapatkan ahli? Nggak bisa. Lama kalau nunggu seperti itu, saudaraku. Nanti jadinya one man show. Makanya kita mulai dari yang masih mau belajar, ayo punya apa belajar. Dari bawah belum bisa, nggak apa-apa, ayo belajar sama-sama. Yang penting mau belajar. Mau dilatih, mau diarahkan. Yang penting itu. Nanti terus berkembang, lama-lama jadi ahli. Amin. Sudah bisa memperlengkapi diri sendiri juga, mengupgrade diri kita sendiri. Cari les mungkin di luar, belajar apa mungkin. Kayak saya misalkan contoh aja, ya kan. Terus mengupgrade diri, berusaha. Karena tantangan di depan akan semakin berat, semakin besar. Kalau saya nggak mau memperlengkapi diri, nggak mau upgrade diri, gimana saudaraku? Hanya di situ-situ aja, nggak bisa. Makanya saya sekolah lagi, lulus sekolah, kuliah, apalagi saya sedang mempersiapkan untuk S2 nanti. Masih berdoa saudaraku, ya. Sedang berdoa karena butuh perlengkapan yang luar biasa, ya kan? Tapi sudah ada mimpi, sudah ada target nanti satu hari. Berdoa. Saya percaya kalau S1 bisa dapat beasiswa. Saya berdoa S2 kalau Tuhan berkenan bisa beasiswa juga. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, bayar harganya. Amin, saudaraku. Belajar lagi. Karena saya rindu nanti di S2 saya ambil konsentrasi di konseling, saudaraku. Karena saya punya mimpi, punya visi, nanti akan ada rumah konseling di Kalijati. Ya. Fungsinya apa? Seperti psikolog, seperti itu, yang diakui, yang bersertifikat. Jadi bukan abal-abal, saya nggak mau, saudara. Ya. Kejar itu, upgrade diri kita. Saudara bidang mana? Kejar itu, jangan menyerah. Saya bidangnya pengen main musik drum, belajar. Sebidangnya nyanyi, belajar. Cari les, mungkin cari apa, belajar sama orang yang sudah bisa. Bayar harganya. Amin, saudaraku. Saya dulu les piano pertama, sebelum les drum, les piano di Yamaha, di alun-alun Jogja, alun-alun Bandung, saudaraku. Pulang kerja di KHT dulu saya. KHT Ranca Ekek di pabrik tekstil juga. Pulang kerja, naik motor ke Bandung, saudaraku, sore-sore. Saya pulang kerja waktu itu non shift jam 7 sampai jam 5. Pulang langsung mandi, langsung berangkat. Perjalanan cukup jauh, 1 jam, 1 jam setengah. Bandung macet sore itu. Naik motor pun bisa begini-begini, cari celah-celah, saudaraku. Ya. Pulang malam belum kehujanan, belum kedinginan. Besok kerja lagi. Bahaya seperti itu, mau berkorban, saudara. Amin. Kalau sudah mau next level harus berani berkorban. Amin. Rohani sudah mau naik, korban. Apa? Ikut pemerintah. Baca firman, belajar firman. Semua harus korban. Yang mengerti katakan amin. Ya, ini seri hari ini, saudaraku. Saya berdoa apa yang sudah bisa tangkap hari ini, rema hari ini, ayo saudara praktekkan kehidupan di luar sana. Ingat, kesimpulan utamanya, saudari seorang penyembah. Kasih tahu kiri kanan, engkau ini penyembah. Amin. Kasih tahu engkau ini penyembah. Jadilah penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang menyembah artinya itu gaya hidup kita. Seorang yang senang menyembah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya.
Bersyukur kalau hari ini di dalam rangkaian serial Restorasi Pondok Daud ini kami diperkenalkan oleh firman-Mu bahwa kami ini seorang penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah perjumpaan pribadi kami hari ini, di mana Engkau memperkenalkan dengan firman-Mu, Engkau memberikan identitas kepada kami sebagai seorang penyembah Bapa, penyembah Tuhan. Biarlah kami boleh membangun kehidupan kami, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang menjadi tawanan Roh Kudus, dan hidup dalam kebenaran, baik dalam ajaran, keyakinan maupun dalam perilaku kami. Hamba sudah selesai berbicara untuk seri ini, Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan melanjutkan di kemudian hari seri yang selanjutnya, dan semakin Engkau terus mengajar, membukakan paradigma kami, memperbaharui paradigma kami yang lama, Tuhan gantikan dengan paradigma yang baru. Terima kasih. Hamba serahkan seluruh jemaatmu di tempat ini, Tuhan. Biar seluruh jemaatmu boleh bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Jemaatmu boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Dalam nama Yesus Kristus berdoa dan syukur. Haleluya. Kita berkata bersama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.